warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia di Universitas Syahid Jakarta, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki yang sangat melimpah ini. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan saya kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini, kita telah merayakan hari kelahiran Nabi, atau bisa disebut juga Maulid Nabi. Saya akan menceritakan sedikit kisah pada saat Rasulullah lahir. Rasulullah lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau sekitar 570 Masehi. Mengapa disebut tahun Gajah? Karena pada saat itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abaroh Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Rasulullah lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Abdullah wafat pada saat Rasulullah berusia 3 bulan dalam kandungan. Abdullah wafat karena ia kelelahan saat berdagang, sehingga ia jatuh sakit. Rasulullah mempunyai kakek yang bernama Abdul Muthalib, yang dimana merupakan pemimpin Mekah atau kaum Quraisy. Saat Rasulullah lahir, Abdul Muthalib membawa Rasulullah ke dalam Ka'bah untuk menyembelih kambing sebagai bentuk akikah. Pada usia 7 hari, Rasulullah dihitan. Pada saat itu, Rasulullah merupakan kaum atau golongan tak mampu, sehingga tidak ada yang menyusui ia. Tapi ada seorang ibu yang bernama Halimah Sa'diyah yang ikhlas memberi ASI-nya walaupun sedikit. Dengan keikhlasannya, Allah membalasnya dengan kedelai yang jadi berisi dan ASI-nya yang menjadi lancar. Pada saat kanak-kanak, Rasulullah menghabiskan waktu bersama ibunya. Tak lama kemudian, ketika usianya 6 tahun, ibunya meninggal. Dan pada saat itu, ia diurus oleh kakeknya. Dan tak lama kemudian, pada usia 8 tahun, ia juga ditinggal kakeknya. Abdul Muthalib meninggal dunia.
Dan ketika kakeknya meninggal dunia, ia diurus oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada saat itu Rasulullah mengalami kesusahan, sehingga Rasulullah membantu pamannya bergembala. Dan ketika Rasulullah dewasa, ia membantu pamannya berdagang. Pada bulan Rabiul Awal ini, kita harus melakukan hal-hal yang baik sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah dijadikan sebagai suri teladan dalam menjalani hidup. Tentunya kita sebagai hambanya dapat mencontohkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah juga merupakan penutup para nabi, atau bisa disebut juga khatamun nabiyyin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wa zakarallaha katsira. Yang berartikan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mempunyai 4 sifat terpuji yang dapat diterapkan orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Keempat sifat terpuji itu diantaranya adalah 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. fatonah. Sifat terpuji Rasulullah yang pertama adalah sidik. Sidik yang berartikan benar atau jujur dalam berkata sesuai dengan fakta atau tanpa kebohongan. Contohnya, kita menyampaikan sebuah berita, itu sesuai dengan fakta yang ada, sudah dicari narasumbernya, dan berita itu bukan hoax. Dan yang kedua adalah amanah. Amanah merupakan sikap yang dapat dipercaya, seperti seseorang menitipkan barang kepada kita dan akan dikembalikannya lagi. Kita harus menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga ada tabligh. Tabligh memiliki arti menyampaikan. Jika seseorang menitipkan sesuatu kepada kita dan harus diberikan kepada orang lain, kita harus menerimanya dan mengasih kepada orang lain tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, ada sifat terpuji Rasulullah, yaitu fatonah. Fatonah dapat diartikan sebagai kecerdasan dalam berpikir atau pintar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menerapkan sifat-sifat Rasulullah
dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Terlebih, pada zaman sekarang, pergaulan anak semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat Rasulullah seperti yang sudah disampaikan tadi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.